kalau kita melihat sebanyak-banyaknya uji coba ya diperlukan sebelum pertandingan. Nah, jadilah ini ada 2 game nanti kita melawan Barcelona dan Kashima Antlers, kita pakai Garuda United. Baru nanti di akhir bulan kita akan bertanding dengan tim Korea dan baru berangkat ke Jerman. Alhamdulillah juga Coach Frank Wormuth kemarin juga udah hadir. Beliau akan 1 bulan di Indonesia, benar-benar mensupport tim kita untuk terutama di kepelatihan. Sebelum nanti bersama-sama berangkat selama 2 bulan ke Jerman dan tentunya pada saat Piala Dunia di sini. Dan updating juga dari laporan yang diberikan Pak Zainuddin Amali pada saya, dari seleksi 12 kota kembali kita tekankan tidak ada pemain titipan. Ini ada 42 pemain yang dilihat dari seleksi yang ada, dan saya lihat juga ini Coach Indra Safri, Coach Bima Sakti, dan para pemain senior juga ini kerja keras ya. Di sini ada nama-nama yang mungkin kita tidak perlu pertanyakan lagi ya. Ada Azari Rangkuti, Manuzana Sution, Eka Ramdhani, Ruli Nere, Budi Sudarsono, Firman Utina yang terus jumlahnya yang kita tahuin itu hampir 1000 lebih, hampir 2000 kemarin. Nah, dari 42 ini nanti tanggal 15-17 akan bergabung untuk diseleksi lagi sebelum kita benar-benar punya tim yang berangkat ke Jerman. Ya, jumlahnya itu nanti tentu coach yang memutuskan. Nah, nanti di Jerman sendiri kita akan coba ada uji coba ringan di sana, mini turnamen sebelum balik ke Indonesia kurang lebih 10 hari daripada sebelum pertandingan U17. Itu satu yang saya dapatkan. Lalu dari Bu Ratu Tisha sendiri, tadi saya bertemu FIFA jam 3 di mana dari hasil diskusi dengan FIFA sendiri, kita akan coba memperpus kepada FIFA bahwa nantinya di Jakarta yang bermain 2 grup dan tim nasional bermain di Jakarta. Lalu di Bandung nanti 2 grup, di Solo itu kita tahu nanti semifinal final di Solo ya, dan tentu nantinya juga di Surabaya itu 1 grup. Nah, ini kita sedang dorong. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa perbaikan yang sedang didorong oleh FIFA. Karena itu insya Allah minggu depan hari Senin atau Selasa saya akan rapat lagi dengan Menteri PUPR dan Gubernur DKI untuk memapping mana yang perlu ada perbaikan, apakah di Jakarta ataupun nanti di tempat-tempat lain yang memang sudah masuk daripada zoning yang FIFA harapkan. Ya, jadi ada pertemuan dengan pimpinan daerah di Surabaya, di Bandung, ya, juga di Solo, nanti pasti ada follow-up-nya. Dan tentu konsekuensinya kalau ada 2 grup di Jakarta dan di Bandung, tempat latihan harus ditambah. Ya, kalau di Bandung kemarin sudah ada 3 sampai 4 tempat latihan, mungkin harus tambah 1. Di Jakarta pasti harus tambah 2. Ya, jadi nanti 2 lapangan latihan juga kita lihat karena memang kan tadi 2 grup. Jadi mudah-mudahan ini kenapa press conference penting. Saya minta teman-teman media mendorong tinggal 100 hari. Hari ini tinggal 100 hari menuju pembukaan Piala Dunia U17. Jadi memang benar-benar waktunya sangat mepet. Ya, kita pastikan kita bisa mensukseskan Piala Dunia U17 dengan baik, dengan fasilitas yang kita dorong, persiapan tim yang baik, dan insya Allah tanggal 26 Agustus FIFA akan datang ke Indonesia lagi dengan tim besar 10-20 orang untuk memastikan apa yang tentu hasil kesepakatan ini itu benar-benar kita sudah mulai deliver. Jadi persiapannya 2-3 minggu ini udah mulai harus kelihatan. Nah, ini yang saya rasa penting. Kenapa saya informasikan teman-teman media, mohon supportnya. Tinggal 100 hari. Mungkin itu saja, Pak Arya. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman. Ya. RRI. Selamat malam Pak Niat dari RRI. Izin tadi disampaikan bahwa
menggelar 2 pertandingan untuk 2 grup. Ya, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah Pak, tapi sebelumnya Bu Ratu Tisha pernah bilang juga bahwa nanti Jakarta itu akan jadi pusat training dari para wasit FIFA selama Piala Dunia. Itu artinya akan banyak venue atau lapangan yang dibutuhkan sejauh ini. Kalau boleh tahu Pak, selain yang kemarin lapangan tambahan lainnya, kemudian terkait apa yang jadi pertimbangan dari PSSI ini? Terima kasih Pak. Ya, tentu kompleksitas mengenai lapangan latihan, jadwal juga latihan wasit ataupun nanti klub, memang inilah kenapa kita bicara perlu ada penambahan minimum 2, dan mestinya kalau kita hitung tadi rapat dengan FIFA katanya cukup 2. Nah, inilah kenapa kita harus segera kejar beberapa perbaikan di lapangan latihan yang ada, termasuk juga lapangan pertandingan. Nah, kalau ditanya lagi misalnya apakah kita hanya fokus di Jawa saja? Pada saat ini kita melihat konsekuensi daripada persiapan yang tinggal 100 hari. Ya, karena ini ada logistik, ada juga persiapan daripada venue dan lain-lain. Nah, memang kembali ya dengan segala dinamika dan juga kembali yang kita tahu bahwa pendanaan ini juga harus efisien ya, dengan waktu 100 hari ini. Ya, memang ini pilihan yang tidak mudah, tetapi tentu saya tidak bisa bicara sebelum FIFA buat statement resmi. Yang saya bisa dorong hari ini, diskusi dengan FIFA, tadi kita mengusulkan 2 grup di Jakarta, 2 grup di Jawa Barat, 1 grup di Solo, 1 grup di Surabaya, semifinal final di tentunya Solo, pembukaan di Jakarta, tim nasional main di Jakarta. Itu yang kita usulkan. Nah, tentu masalah renovasi apa, kembali kita harus diskusi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, mohon waktunya. Ya, minggu depan kita sudah mulai diskusi. Baik. Ada? Betul ada? Ya. Halo Berik, saya Iksan dari Harian Kompas. Saya mau tanyakan dari hasil inspeksi FIFA yang pertama ini untuk U17 Pak, itu kira-kira apa sih yang dikatakan oleh FIFA? Karena kemarin kan di Solo itu kan Bu Kadis Pora Solo nyebut konsen FIFA itu soal rumput stadion yang menguning dan mengering gitu kan. Kalau dari secara umum dari hasil diskusi FIFA kira-kira apa Pak dari 4 stadion utama yang akan nanti diselenggarakan U17 itu? Nah, kalau untuk timnas juga Pak, untuk persiapan timnas dari 42 pemain ini kan beberapa kali dan beberapa kesempatan Coach Bima menyebut bahwa dia kerangka timnya kan sebenarnya sudah ada gitu Pak, dan menambah lagi 42 tim ini. Nanti ini rencananya mereka ini akan bergabung, dan apakah tanda kutip ada kewajiban gitu Pak, 42 ini setidaknya ada ya 2-3 pemain yang akan masuk ke dalam tim yang akan nanti dibawa ke Jerman. Terima kasih Pak. Ya, kalau seleksi timnas ya kita seprofesional mungkin, karena kan ketika kita bawa ke Jerman itu sudah tim inti yang mungkin bisa ada pergantian pemain kalau tentu yang kita tidak ingini contohnya cedera. Tetapi talent pool ini yang kita harus lebarkan, harus besarkan. Inilah kenapa persiapan yang U17 ini kan kita sudah sampaikan, kita punya komitmen tidak hanya U17. 2025 ada U20. Jadi tim ini akan menjadi cikal bakal ke sana, ditambah juga pemain-pemain yang lain yang mungkin masih qualified secara umurnya gitu. Nah, memang dari 42 ini ya kita nggak ada jaminan juga mereka akan terseleksi. Tetapi kalau saya lihat beberapa talenta yang tentu saya lihat sendiri, saya rasa punya potensi. Ya. Dan rata-rata ini kalau kita lihat dari data yang disampaikan Pak Zainuddin kepada saya, ini banyak pemain ini loh, Elite Pro Academy-nya klub-klub juga. Ya, jadi bukan istilahnya, ya memang kita harus perbaikin yang namanya kompetisi umur kita muda. Nah, itu kenapa di Liga 1 sekarang kan kita minta UEFA ini mulai berjalan dari yang kita sepakati 16, 18, 20 itu. Nah, kalau di sini saya lihat ada data-datanya, mohon maaf, seperti dari 42 pemain ini
Dari 42 ada 18 dari Elite Pro Academy. Dan masih juga ada yang masuk lagi. Ini dari Prancis. Ada dari Australia juga masuk juga. Ini yang dari luar negeri. Jadi saya rasa cukup beragam yang ikut seleksi. Jadi dan ya saya yakini tentu para yang sudah menseleksi para pemain senior tidak mungkin asal-asalan memilih. Terlepas dari kondisi persiapan bola Indonesia yang memang yang kelompok umurnya belum terlalu signifikan secara kompetisi. Nah ini yang kita coba perbaiki. Nah kalau masalah lapangan ya memang yang dilihat dari FIFA, dari catatan ini semua rumput gitu. Jadi karena kan kembali yang saya bilang sama teman-teman media, ketika U20 lolos terus dipakai lagi rumputnya ya kan nggak mungkin, nggak rusak gitu. Nah ini yang memang menjadi catatan, harus benar-benar perawatan rumput-rumputnya di semuanya harus, termasuk lapangan latihan harus ditingkatkan. Nah memang ada kondisi-kondisi yang harus diperbaiki secara total. Dan FIFA sendiri sudah ada pendampingan nanti dari konsultan dari Australia yang memang sekarang lagi kejuaraan dunia. Jadi nanti tanggal 26 Agustus ini ada tim dari Australia yang akan datang ke Indonesia dan tentu yang dari Eropa akan ke sini. Makanya timnya itu 15-20 orang. Dan ini memastikan final ini lapangannya. Kita hari ini bernegosiasi mengusulkan sesuai dengan budget yang tersedia dan juga kita melihat dari logistik dan macam-macam yang kita juga dengan persiapan 100 hari ini sangat amat mepet, jadi kita juga tidak mau main resiko ya. Ini yang menjadi catatan penting buat kita. Ya, terima kasih Pak Abdul Yusila dari CNN Pak. Yang pertama, apakah pembukaannya nanti di JIS? Kalau misalkan benar di JIS, bagaimana dengan akses yang selama ini menjadi kendala kita? Apakah apa antisipasinya, karena itu yang jadi kendala untuk di JIS? Yang kedua, kan di Jakarta 2 grup, dan kemarin FIFA itu mengunjungi ada Stadion Madia dan Stadion Sumantri. Yang satunya itu Madia atau dipastikan lagi mungkin yang disebutkan yang mana Pak? Ya saya rasa saya tidak bisa bicara detail, tetapi itulah lapangan-lapangan yang dipersiapkan untuk latihan. Dan tentu seperti pembicaraan dengan Pemda DKI, Jakpro dan tentu Kementerian PUPR, kemarin yang saya juga dilaporkan bahwa nanti Jakpro sama PUPR akan berkonsolidasi melakukan perbaikan yang namanya tentu infrastruktur pendukung dan akses. Dan mereka sepertinya ada kesepakatan nanti kalau rumput nanti Jakpro. Lalu untuk yang penyeberangan di 2 titik ya itu nanti PUPR. Ini yang saya dengar. Tetapi saya hanya bisa mengkonfirmasi minggu depan. Dan tentu dari sisi lain seperti akses ke jalan tol yaitu dari pihak tentu Jasa Marga, yaitu BUMN untuk membantu. Nah tentu akses-akses ini juga yang menjadi catatan FIFA yang di sini saya bisa harus dipastikan siap. Nah memang ini yang saya bilang ada risiko ya karena ini 100 hari lagi, tapi ya kita harus coba maksimal. Ya. Selamat dari saya Majid dari Tribunnews. Kembali lagi Pak, pengen mempertegas saja, FIFA kemarin itu untuk menginspeksi 8 stadion atau berapa stadion Pak, termasuk apakah stadion Iwa yang kita di Bali itu termasuk inspeksi juga? Walaupun nanti tanggal 26 misalnya kita masih menunggu dari FIFA ya Pak, apakah stadion Bali itu bisa dipakai juga masih belum ya Pak, atau seperti itu mungkin nanti bisa dijelaskan. Ini juga ada Gelora Sriwijaya di Palembang Pak. Kemudian yang kedua untuk timnas Indonesia sendiri, untuk pelatih dari Jerman itu nanti statusnya ketika di timnas U17 itu nanti mendampingi Bima Sakti atau seperti apa Pak? Terima kasih. Kita mengusulkan
8 stadium, terutama 6 yang sudah renovasi untuk U20. Tambah 2 lagi. Nah, dari hasil kesepakatan budget, tadi budget meeting masih berlangsung, baru saya kesini. Nah, kita lihat ya sepertinya memang dikerucutkan menjadi 4 stadium. Makanya tadi ada beberapa kota yang akan menjadi 2 regu di sini atau 2 grup. Nah, memang ya kembali konteksnya kembali ini tinggal 100 hari. Jadi kita tidak mungkin resiko mengambil ya kan hal-hal yang nanti justru menjadi bumerang ketika pada hari hanya kita nggak siap. Nah, ini yang kita fokus dulu. Tetapi FIFA confidence dengan 4 stadium ini bisa. Ya, jadi tentu dia punya perhitungan sendiri. Ya, kita juga punya usulan sendiri. Tetapi ini menjadi sebuah kesepakatan yang memang nanti kita bawa ke pemerintah harus dengan waktu-waktu yang sudah disepakati. Nah, 26 Agustus mereka hadir. Sebenarnya ingin memastikan konfirmasi ulang proses administrasi, apakah ini nanti semua bisa sesuai on track. Nah, itu dikembalikan ke kita. Dan kita sekarang juga sedang mendorong yang namanya kembali government contract, guarantee, positif, semua kita ulang lagi semua. Nah, ini yang kita dorong juga. Kenapa malam ini nanti setelah ini saya akan ketemu Pak Menpora jam 8.30 untuk memastikan juga hal ini bisa tuntas sebelum tanggal 26 Agustus. Jangan sampai nanti ketika mereka balik kita tidak ada black and white. Nah, ini kita tidak mau hal-hal yang ini menjadi sesuatu yang menjadi catatan dan ini harus sukses. Ini kita tuan rumah, apalagi kita punya kesepakatan bahwa ini kita mempersiapkan juga tim jangka panjang kita. Jadi tidak hanya sebagai tuan rumah tapi tim jangka panjang. Untuk Coach Frank Walmart sendiri, kemarin saya sudah makan siang dengan beliau ditemani Coach Indra Safri. Dan tadi pagi juga saya sudah dapat laporan, beliau sudah mendarat di sana di Bali, sudah menyepakati job description-nya. Contoh saja misalnya ini, bahwa saya ini menjadi pendukung pelatih. Jadi kalau pelatih ini ada di depan, saya di belakang. Dan dia mereview masukan-masukan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daripada pelatih atau yang dia lihat dalam kondisi pemainnya. Tetapi dia tidak akan turun ketemu pemain, ngelatih pemain, tidak. Karena nanti overlapping. Nah, kalaupun dia harus memperbaiki sistem yang ada, dia akan mencontohkan dari pemain yang lain, bukan pemain yang sedang main di situ. Nah, ini sesuatu yang saya rasa Coach Frank ini luar biasa karena dia 10 tahun sebagai instruktur pelatih di Jerman. Jadi dia sangat tahu hak dan kewajiban. Dan dia juga tahu membina pemain muda karena dia sudah 6 tahun menjadi pelatih U20 Jerman. Dan tentu untuk seniornya memang dia di klub. Ya, dan ini yang saya rasa yang kemarin saya terpikir sesuai dengan kontrak hanya seminggu, ternyata bilang enggak, saya sebulan di Indonesia. Nah, ini saya rasa komitmen yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan enggak 4 bulan, mau lebih panjang. Tapi kembali kesepakatannya 4 bulan, fokus di U17, kedua belah pihak, baik PSSI dan Coach Frank mungkin ada penjajakan. Nah, kita lihat saja. Ada? Cukup? Cukup? Ayo. Akhir. Hah? Liga. Dia tanya, ini. Yes. Ayo. Ayo nih. Pak, terkait partisipasi pemain diaspora, apakah ada yang dipanggil lagi Pak? Lalu juga kata Coach Bima Sakti kemarin, Gabriel yang dari pemain Tottenham Hotspur tidak bisa membela timnas U17 karena harus menjalani proses naturalisasi. Itu gimana Pak sebenarnya? Ya kembali begini, saya juga nggak mau diskriminasi antara pemain kita dan pemain naturalisasi, sama-sama pemain Indonesia kok. Kalau hatinya mau merah putih bukan. Nah, dari kemarin 6 kan tersisa 2. Nah, di dalam list ini masuk lagi ada 2 kalau tidak salah. Ya, ada 2. Nah, yang saya dengar pun ada beberapa yang mau juga trial lagi. Nah, kompleksitas ini juga jangan terjebak kita seakan-akan jadi rumit. Enggak, justru kalau saya terbalik, makin banyak talent pool yang terekam oleh kita menjadi opsi yang banyak. Nah, ini yang saya lihat kenapa kesempatan itu harus diberikan.
Ya, dan kalau masalah individu yang lain saya nggak bisa komen. Kalau memang hatinya merah putih ya datang ke sini, kan. Urusan naturalisasi, admisi yang lain itu bisa kita urus. Asal memang hatinya mau main di sini. Ya. Oke, habis ya teman-teman. Cukup. Ya, Terima kasih. 23 Pak. Hah? 23 AFF nanti kapan mulai? Iya. Ya, kembali kalau persiapan untuk bulan September ini kan sudah di-announce. Ada 3 pertandingan. 1 senior, tim senior kita akan bermain. Lalu juga tim U23 kita akan bermain di AFC. Itu yang kita fokuskan. Ya. Untuk masalah pemain mungkin silakan bicara sama Coach Sintayong, siapa detailnya. Ya, saya sendiri sudah tahu, tetapi kan lebih baik ini coach-coach sendiri yang bisa lebih detail daripada saya. Nah, dari Coach Indra Safri sendiri sudah mempersiapkan tim Asian Games, sudah ada listnya. Lalu Coach Sintayong kalau nggak salah hari ini juga dia sudah mulai juga tahu siapa pemain yang dilepas atau yang tidak dilepas oleh klub. Tetapi yang saya bilang bahwa kita konsisten, bahwa Asian Games dan AF ini sasaran antara. Ya, karena kita tidak mungkin semua sasaran kita merebut yang terbaik. Kita juga harus sepakati kondisi pemain. Ya, kondisi pemain ini tentu apalagi dengan mayoritas pemain muda, kita juga harus jaga mereka. Dan tentu game yang kita ingin harapkan adalah keberlanjutan kualifikasi Piala Dunia yang alhamdulillah rezeki anak soleh. Ya, tapi nggak boleh underestimate. Ya, kocokan kemarin Oktober kita lawan Brunei. Nah, ketika kita lolos sama Brunei, kita akan masuk grup F. Di situ ada Filipina, Vietnam, dan Irak ya. Saya Irak. Nah, saya rasa ada potensi, ya, karena kita tahu kekuatan Filipina dan Vietnam. Nah, Irak tentu di atas kita. Nah, ini yang kita mau fokuskan. Apalagi kita lihat, ya, itu persiapannya akan main di bulan November, Maret, dan Juni tahun depan. Nah, artinya AFC yang kejuaraan Asia di bulan Januari Februari pun menjadi hal yang penting buat kita, karena ini bagian proses yang keberlanjutan tadi. Ya, dengan tim yang sama kalau bisa, lalu kita dorong kualifikasi Piala Dunia. Sama AFC U23 kita kemarin kocokannya bagus juga. Ya, artinya kita masuk ke Asia. Jadi enak soleh, ya. Nah, kita lihat kembali setelah masuk di Asia. Nah, bagaimana nanti poolnya? Ini kan baru akan di drawing nanti. Rencana bulan apa saya lupa. Nah, itu juga menjadi kualifikasi Olimpiade. Nah, kembali ini yang saya bilang juga, saya tidak mau mempressure full pelatih-pelatih. Saya ingin mereka juga mempersiapkan terbaik dengan target-target yang kita sepakati. Baik Coach Indra, Coach Bima, dan juga Coach Sintayong. Khususnya Coach Bima, kita kasih lebih pelatih pendamping. Yang saya rasa kita berharap juga menjadi jangka panjang kita juga. Jadi persiapannya itu kalau yang 23. Ya, itu nanti negosiasi antara klub juga dengan timnas. Tetapi memang gini, saya nggak mau menonjolkan klub ya. Saya bilang semua klub harus komit tim nasional di kalender yang kita udah sepakati. Di kalender seperti AFF, Asian Games itu sasaran antara yang kita sama-sama komit. Ya. Oke ya, sip. Terima kasih teman-teman. Udah kan?